Nomor 28. Perhatikan data produksi kelapa sawit dari beberapa provinsi di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017 berikut. Berdasarkan data di atas, provinsi yang mengalami kenaikan jumlah produksi terbesar pada tahun 2016 adalah yang mengalami kenaikan jumlah produksi terbesar pada tahun 2016. Artinya, saat tahun 2016 kenaikan tertinggi itu terletak pada provinsi mana, jadi kita harus terhadap tahun 2015. Artinya dari tahun 2015 ke tahun 2016 itu yang menandakan kenaikannya. Jadi di pilihan ganda di situ ada Sumatera Barat, lalu ada Kepulauan Riau, lalu ada Jambi, lalu ada Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung. Dari 5 provinsi ini, kita coba lihat dari tahun 2015 sampai 2016, yang mana mengalami kenaikan. Untuk yang Sumatera Barat yaitu nomor 3, Sumatera Barat itu dari angka 2.978 ke 3.089, ini mengalami kenaikan. Kalau sekarang kita lihat Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu dari 2.797 menjadi 2.944. Jambi 3.241. Lalu tahun 2016 3.398. Sumatera Selatan 3.760, 2016 3.999, dan Kepulauan Bangka Belitung 3356, lalu tahun 2016 3475. Dari 5 provinsi ini kita cari kenaikan tertinggi pada tahun 2016 adalah, jadi kita mulai dari yang pertama Sumatera Barat. Sumatera Barat kita cari dari tahun 2015 dengan 2016 itu selisih kenaikan pertumbuhannya berapa? Jadi kita pakai 3089 dikurang 2978, maka hasilnya itu dapat 111. Sekarang yang kedua yaitu Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu pada tahun 2016 itu 2.944 dikurang tahun 2015 itu 2.797, maka dapat nilai 147. Yang ketiga yaitu Jambi. Dari tahun 2016 3.398 dikurang 3.241, maka dapat kenaikannya 157. Lanjut yang keempat yaitu Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu tahun 2016 adalah 3.999 dikurang 3.760, maka kenaikannya 239. Lanjut untuk Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2016 itu 3.475 dikurang 3.356, maka kenaikannya adalah 119. Dari 5 provinsi ini, kenaikan tertinggi yaitu terletak pada 239, yaitu bagian Sumatera Selatan. Maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal 29. Perhatikan histogram berikut. Kuartil kedua yaitu Q2 dari data berat badan yang ditunjukkan pada histogram di atas adalah. Sekarang kita ingat dulu rumus yaitu kuartil 2. Kuartil 2 rumusnya adalah tepi bawah
ditambah 2/4 dari N, lalu dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi, baru nanti dikali panjang kelas yaitu C. Sekarang kita cari letak dulu kelas kuartil 2 di kelas keberapa. Langkah 1 yaitu kita cari banyak data, yaitu N-nya. Banyak data kita mulai dari kelas pertama itu sebanyak frekuensi 2 ditambah 6, 13, 10, 9, 7, 3. Jadi 2 ditambah 6, 13, 10, 9, 7, 3. Maka nanti hasilnya adalah 50. N sama dengan 50. Langkah kedua yaitu kita cari letak kuartil 2. Letak kuartil 2 kita harus pakai rumus 2/4N, yaitu yang terletak di sini. Kita cari dulu letaknya 2/4N. 2/4N artinya 2/4 dikali N tadi nilainya 50. Maka 2/4 dikali 50 itu sama dengan setengah dikali 50. Maka terdapat angka 25. Sekarang kita cari letak kelas kuartil 2 yaitu terletak di urutan ke-25. Kita coba hitung. Yang bagian di sini tadi frekuensinya ada 2, 6, 13, 10, 9, 7, 3. Kita cari letak yaitu frekuensi kumulatif. Di sini angka 2 ditambah 6 dapat 8, ditambah 13 dapat 21, ditambah 10 31, ditambah 9 dapat 40, ditambah 7 dapat 47, terakhir ditambah 3 dapat 50. Sekarang kita lihat urutannya. Untuk frekuensi kumulatif ini angka 2, artinya urutan mulai dari 1 sampai 2. Setelah 2 angka 3 sampai terakhir 8. Setelah 8 yaitu 9 sampai bagian sini 21. Setelah 21 dapat 22 sampai 31. Setelah 31 yaitu 32 sampai 40. Setelah 40 itu 41 sampai 47. Dan setelah 47 itu 48 sampai terakhir 50. Maka Q2 terletak di urutan ke-25 itu terdapat di bagian kelas keempat, yaitu hitungan dari atas 1, 2, 3, 4. Kelas keempat yaitu terletak di bagian sini, yaitu kelas keempat. Ini saya kasih warna biru, yaitu untuk kelas keempat. Sekarang kita masuk hitungan untuk cari kuartil. Langkah 3, kuartil 2 sama dengan di sini tepi bawah. Kita cari dulu untuk kelas keempat, tepi bawahnya itu terletak di bagian sini. Ini ya, yaitu tepi bawahnya. Ini saya kasih garis. Ini adalah tepi bawah, singkat TBH. Mau cari tepi bawah ini, kita langkah tambahan tepi bawah kelas 4. Kita gunakan rumus setengah dikali buka kurung, yaitu penjumlahan dari titik tengah kelas ketiga dan titik tengah kelas keempat, yaitu 47 ditambah 52. Setengah dikali 47 ditambah 52 hasilnya adalah 99. 99 dikali setengah dapat 49,5. Maka tepi bawah ini angkanya adalah 49,5. Jadi
Untuk kuartil 2, rumus pertama yaitu tepi bawah itu 49,5 tambah buka kurung 2/4N, artinya yang tadi hitungan di sini yaitu 25 dikurang FK yaitu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah angka jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 2. Maka kita harus lihat dari 2 ditambah 6 ditambah 13, yaitu yang kelas sebelumnya. Jadi ada 3 kelas sebelum kelas keempat, maka FK ini yang kita jumlah, yaitu 2 tambah 6 tambah 13, nanti hasilnya terletak di sini yaitu 21. 2 ditambah 6 ditambah 13, maka hasilnya 21. Per rumus F yaitu frekuensi. Frekuensi kelas keempat itu adalah angka 10. Ini frekuensinya. Jadi kita isi 10 kali yaitu panjang kelas itu nilai 5. Panjang kelas itu dilihat dari titik tengah kelas pertama dengan titik tengah kelas kedua, yaitu selisihnya berapa? 42 dikurang 37, maka hasilnya adalah 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Sambung. Bagian di sini ada yang bisa coret, yaitu bagi 5 1, bagi 5 2. Maka hasilnya kuartil 2 sama dengan 49,5 tambah 25 dikurang 21 dapat 4/2. Maka 49,5 ditambah 2, hasil akhir 51,5. Jadi jawabannya terletak di bagian B.